Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Firly Pranata, SEMAK, selaku dosen pengampu dari mata kuliah perpajakan. Di sini saya Sulfa Iradati dengan NPM 720213052 akan sedikit meresum hasil dari presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 5, di mana materi kali ini yaitu tentang perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk karyawan tetap atas penghasilan teratur dan penghasilan tidak teratur. Jadi untuk menghitung pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan tetap itu terlebih dahulu dihitung seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama sebulan. Kemudian untuk perusahaan yang masuk program seperti BPJS, JKK, JK, JPK yang dibayar oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi pegawai. Nah, hal ini juga berlaku bagi premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja untuk pegawai kepada perusahaan asuransi lainnya. Nah, dalam hal ini untuk menghitung pajak penghasilan pasal 21, premi tersebut digabungkan dengan penghasilan bruto yang dibayarkan oleh pemberi kerja terhadap pegawai. Kemudian untuk perhitungan penghasilan neto setahun dapat diperoleh dengan jumlah penghasilan neto sebulan dikalikan 12. Dan untuk menghitung penghasilan kena pajak sebagai dasar penerapan dari tarif pajak pasal 17 Undang-Undang PPH, yaitu sebesar penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP. Menghitung PPH pasal 21 sebulan yang harus dipotong atau disetor ke kas negara, yaitu sebesar yang pertama jumlah pajak penghasilan pasal 21 setahun dibagi dengan 12, atau bisa juga dengan jumlah pajak penghasilan pasal 22 setahun dibagi banyaknya bulan yang menjadi faktor pengalih dalam hal wajib pajak mulai bekerja setelah bulan Januari. Dan untuk pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan seminggu itu dihitung berdasarkan pajak penghasilan pasal 22 sebulan dibagi 4. Sedangkan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan sehari dihitung berdasarkan pajak penghasilan pasal 21 sebulan dibagi 26. Nah, jika pegawai dibayar gaji bulanan juga dibayar dengan kenaikan gaji yang berlaku surut atau bisa disebut dengan rapel, maka perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas rapel itu diantaranya yang pertama, rapel dibagi dengan banyaknya bulan perolehan rapel tersebut, dalam hal ini 5 bulan. Kemudian yang kedua, hasil pembagian rapel tersebut ditambahkan pada gaji setiap bulan sebelum ada kenaikan gaji yang sudah dikenakan pajak penghasilan pasal 21. Dan yang ketiga, pajak penghasilan pasal 21 atas gaji untuk bulan-bulan setelah ada kenaikan dihitung kembali atas dasar gaji baru setelah ada kenaikan. Dan yang terakhir, pajak penghasilan pasal 21 terutang atas tambahan gaji untuk bulan-bulan dimaksud adalah selisih antara jumlah pajak yang dihitung berdasarkan huruf poin yang tadi, yang C, dikurangi jumlah pajak yang telah dipotong sebagaimana disebutkan pada poin yang kedua, yaitu pada poin yang B. Selanjutnya yaitu perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan tidak teratur bagi pegawai tetap. Nah, apabila kepada pegawai tetap diberikan penghasilan yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali setahun, maka pajak penghasilan pasal 21 dihitung dan dipotong dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, dihitung pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan ditambah dengan penghasilan tidak teratur berupa tantim, jasa produksi, dan sebagainya. Kemudian yang kedua dapat dihitung juga dengan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan tanpa tantim, jasa produksi, dan sebagainya. Dan yang ketiga, selisih antara pajak penghasilan pasal 21 menurut perhitungan huruf A dan huruf B adalah pajak penghasilan pasal 22 atas penghasilan tidak teratur berupa tantim, jasa produksi, dan sebagainya.
Nah, dalam hal pegawai tetap yang berkewajiban pajak subjektifnya sudah ada sejak awal tahun, namun baru mulai bekerja setelah bulan Januari, maka pajak penghasilan 21 atas penghasilan yang tidak teratur dihitung dengan cara sebagaimana di atas dengan memperhatikan ketentuan mengenai perhitungan PPh pasal 22 bulanan atas penghasilan teratur. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, sedikit resum terkait dengan materi perhitungan PPh pasal 21 untuk karyawan tetap atas penghasilan teratur dan untuk penghasilan tidak teratur. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.